Baik, pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih Anda tetap masih mau bergabung bersama kami. Kami ingatkan hari ini kita berbuka di sekitar jam 18:01 Palembang sekitarnya. Ya, pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema kita sore hari ini tentang manfaat membaca Al-Quran Al-Karim. Dan bersama kita tadi kita membahas bersama Profesor Dr. Rizan Rusli. Nah, belum sempat saya minta. Silakan ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa Pak? Roni di Palembang. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Pertanyaan kami ini, Prof. Karena kami ini bukan wong sekolahan, terutama dengan ibu-ibu itu mohon maaf. Jadi begini, Prof. Jadi kan malam ini malam nuzul Quran kan setiap tahun. Nah, mari sama-sama kita merenungkan gitu. Itu yang pertama. Boleh yang kedua, Ya, silakan. Pak Ustadz? Ya. Yang kedua begini, Pak Ustadz. Itu di zaman Nabi itu ada pernah sholatnya itu kan 350 tahun. Berinhusuknya. Jadi ada makhluk kan minta laporkan kepada Allah. Nah dilaporkan kepada Allah kan dia nak masuk surga apa tidak. Jadi aku ni kan karena aku ni solat khusuknya 350 tahun. Uji Allah kan masuk neraka kamu. Gitu ya. Jadi balik lagi kan minta tanyakan lagi dengan tadi kan dengan Nabi tadi kan tak laporkan pula kepada Allah. Akhirnya yang keduanya kan uji dia masuk surga, Pak Ustaz. Nah kalau dia masuk neraka cukuplah dia dewek seluruh apa tu pacak ditutup punya umat-umat tu. Jadi pertanyaan kami ini mohon kebenarannya kan hadis itu. Kisahnya itu. Sebab kami juga belum ketemu, belum pernah bacanya hadis itu kan senar ini kan galak mendengar tausiah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni ya. Masya Allah. Mungkin sebelum Pak Roni ini kita jawab Ustadz, mungkin ibu-ibu ya di sini ada yang ingin bertanya juga, silakan Bu. Ya, silakan. Namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Emma Haji Toni Darmo dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kan sesuai dengan tema ya Pak ya. Nah, selain dari yang uraian 4 macam yang diuraikan Pak Ustadz tadi, ada syafaat atau hikmah apa selain itu Pak Ustadz sebagai kami orang awam? Terus itu ada yang mengatakan, cuman maaf Pak Ustadz ya, kadang-kadang saya juga tersinggung. Percuma juga terawih, sholat ini, 5 waktu ngaji ini, belum tentu juga masuk surga. Cuman kalau saya senyum aja Pak. Sebagai orang awam ini Pak Ustadz, selain dari 4 macam tadi, syafaat apa lagi yang kita dapatkan dari pembacaan Al-Quran dan ibadah-ibadah sholat 5 waktu dari dunia ini sampai akhirat. Itu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Emma. Tafadhol. Baik, terima kasih Ya. Bu Emma dan Pak Roni di rumah. Kalau dari Pak Roni, saya juga belum mengetahui ya apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Tapi saya melihat ada sisi yang sangat perlu kita lihat. Apa sisinya? Bahwa apakah kita beribadah ya seperti pedagang atau kita beribadah seperti seorang hamba yang penuh ketakutan, ataukah kita beribadah memang kita betul sebetulnya itu mensyukuri Allah
Apa yang kita maksud? Kalau kita anggap diri kita beribadah sebagai pedagang, yang di pikiran kita ini adalah untung-untung. Kalau kita sholat, pacak aku masuk surga. Kalau aku naik haji, pacak tak masuk surga. Itu pikiran kita itu hanya sebagai pedagang. Atau, ya Allah, kalau nak sholat saya akan dimasukkan neraka, saya takut itu. Nah itu hamba, budak. Budak, ya nama budak itu selalu takut dia. Berbuat itu pasti takut, dalam ketakutan. Takut ini, takut ini, takut ini. Nah, yang terbaik apa? Kalau dalam bahasa itu, al-ibadah, ibadah tajir. Ibadatul tajir, ibadatul abd. Ya. Kemudian ibadatul syakur. Bahwa yang terbaik itu apa? Kita beribadah itu karena kita betul mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Terlepas dari kemana Allah tempatkan kita nanti, itu urusan Allah. Yang penting kita beribadah hanya lillah. Jadi makna lillah itu ya kita serahkan pada Allah. Ya. Nah, kita ingat ibu, bapak, baik yang di studio maupun di rumah, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Siapa yang berbuat baik, dipastikan ia mendapat pahala. Tempat orang berpahala itu jadi surga. Dan siapa yang berbuat jahat, dipastikan ia mendapat siksaan. Tempat orang disiksa jadi neraka. Kalau Allah menempatkan orang buat jahat ke surga, artinya Allah tidak adil. Itu Allah mengingkari janjinya sendiri. Dan ketika mengingkari janji, tidak adil, bukan Allah namanya. Dan itu kan sesuai dengan janjinya Allah juga. Jadi tidak usah kita berpikir, penting kita beribadah nih supaya kita masuk surga. Jangan pikir itu. Kita beribadah nih agar kita tidak masuk neraka. Jangan pikir itu. Apalagi mungkin Bapak Ibu pernah dengar syair Abu Nawas, Ilahi lastu lir firdausi ahla wala aku ala nari jahim. Tuhanku, ya, saya bukanlah hamba yang patut, yang sepantasnya masuk surga. Tetapi juga tidak kuat masuk neraka. Artinya apa? Ya Allah, udah kami serahkanlah pada Allah. Nah, kemudian, apakah ada pertanyaan dari ibu tadi? Syafaat. Ya. Manfaat lain dari membaca Al-Quran. Tadi sekilas kita sudah ungkapkan ada perkembangan yang akan dirasakan seorang baik secara kejiwaan maupun secara akal pikiran. Bapak Ibu, saat kita membaca sebuah ayat pada hari ini, boleh jadi besok berbeda pemahamannya pada ayat yang sama. Besok lagi kita baca, kita hayati, kita renungkan ayat itu, boleh jadi berbeda lagi pemaknanya. Satu. Yang kedua, pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu sesuai dengan siapa yang bacanya. Maka ayat Al-Quran itu cocok bagi semua orang. Baik dalam bahasa agama ada masyarakat awam, ada masyarakat khawas. Masyarakat orang biasa cocok, masyarakat orang khusus terpelajar bisa juga. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Tuhan itu di atas tangan mereka. Ya, dalam pemahaman kita orang biasa, ya itu tangan. Tapi bagi pemikir-pemikir, itu bisa diartikan jauh dari itu. Bukannya tangan, tetapi ada kekuasaan. Jadi, manfaatnya, bisa jadi ini menjadi syafaat kita. Insya Allah, Al-Quran menjadi syafaat kita. Bahkan tadi ada hadis tadi kita ungkapkan, asyam, ya, asyam wa Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, jadi tadi pertanyaan apalagi selain Al-Quran, ya puasa. Nah, dan Al-Quran menjadi syafaat bagi seorang hamba nanti di hari akhirat. Demikian Bu ya, Pak Roni. Insyaallah. Dan saya mungkin teringat gitu ya Prof ya. Ketika Rasulullah SAW terlalu lama sholat malamnya, lalu Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah cukuplah. Lama benar sholatnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apa aku tidak boleh menjadi abdan syakura. Jadi ibadah yang kita lakukan itu karena syukur kita kepada Allah SWT. Pemirsa, mungkin ada ibu-ibu sini mau melanjutkan, ada yang mau bertanya. Bu, silakan Bu. Oke, ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kalau mengaji kan rata-rata ibu-ibu ini semuanya bisa ngaji. Tapi Pak, kalau untuk saya pikir saya ini memang enggak lancar ngaji Pak, baru belajar aja. Tapi gimana Pak, kalau saya mengharapkan yang saya baca dalam kata-kata dalam Al-Quran itu sesuai dengan maknanya. Pengen hati itu saya membaca Al-Quran, artinya itu yang saya baca itu sesuai dengan Al-Quran maknanya. Jangan sampai maksud saya membaca sebenarnya kurang karena saya belum tahu taksinnya. Taksin dari Al-Quran itu Pak. Banyak kan huruf-huruf yang kata kita benar tapi sebenarnya salah. Dan salah, kalau salah baca salah arti lagi Pak. Nah untuk tapi saya tuh besar hati apa yang kita baca kita serahkan kepada Allah. Kecuali kita berubah untuk belajar. Nah yang seperti itu menjadi pikiran saya tuh Pak sebenarnya. Ya, Ibu siapa tadi Bu? Nama saya Emi Daryati. Emi, Bu Emi. Dari Majelis Muawana. Al-Muawana. Ya. RT 11 RW 3 Pak, jangan lupa di Sabta Marga. RW 3. Makasih banyak Bu pertanyaan Ibu. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz pembicara Ibu Ustadz Haji Solehul Fajri dan ibu-ibu. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Mananya mudah bacalah semampu kita. Ya, kita tidak bisa menggunakan suara merdu seperti para qari'ah itu ya. Apakah niat kita membaca Quran dan kita bacakan ditolak Tuhan? Tidak juga. Jadi apa yang mudah bagi kita lakukanlah. Tidak usah diragukan, tidak usah ditakutkan. Pahala kita tidak diterima Tuhan. Tadi kita di awal sebelum ini kita ungkapkan bahwa kalau untuk pemahaman Ibu, ya pemahaman terhadap Al-Quran, siapa yang membacanya? Tergantung keilmuan orang membacanya. Boleh jadi Ibu memahami sesuatu berbeda dengan saya, berbeda dengan Ustadz Solehul Fajri, berbeda sama, juga pada ayat yang sama. Iya. Itu biasa. Maka dalam Islam itu terjadi berbagai mazhab. Karena perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang pendidikan. Ya beda. Kalau kita lihat begini, kadang kita tuh merasa iri dengan orang lain. Kita lihat enak kali Bapak tukang becak itu ya, tidurnya di atas becaknya bisa tidur. Kita di atas kasur yang empuk tidak bisa tidur. Tetapi tukang becak melihat kita, enak kali Bapak itu ya, enak kali Ibu itu ya. Enak kali rumahnya bagus apanya. Tidak tahu kita susah tidur. Apalagi orang kaya-kaya. Ya salah satu susah indikasi tidur. Orang kaya itu adalah ngutang. Ya, kalau tidak ngutang nggak kaya itu. Maka jangan melihat orang tua kaya itu enak. Tidak, orang kaya itu nggak enak. Yang dipikirkannya bagaimana bayar utang di bank, apa segala macamnya. Ya bagus, kita apa ada saja. Tidak usah sesuai dengan pertanyaan Ibu. Tidak usah Ibu takutkan, khawatir tidak akan terima pahalanya. Biasa Bu. Jadi Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi Ibu. Kalau bisanya Iqra' sampai Iqra' 4 ya Iqra' 4 itu ingat niat sudah sampai kepada membaca itu. Ya Bu ya. Ya oke. Iya, Masya Allah. Saya ingat Profesor ya, bagaimana Rasulullah mengatakan begini, Maya qara'ul Qur'an yatata'ta, ya kan? Jadi baca Quran terpatah-patah. Falahum ajran ya. Bagi dia 2 malah kebaikan. Pahala mau membaca ya, dan pahala karena dia berjuang, sulit mulutnya mau bicara tapi tetap dia membaca. Masya Allah. Jadi ngiri jadinya. Orang yang mahir dapat bersama malaikat, orang yang susah membaca malah dapat 2 pahala. Dan tadi mengenai makna itu ya Prof ya. Iya. Allah akan memberikan hikmah kepada setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Baik pemirsa Hikmah Ramadan yang berada di rumah, silakan ya di antara Anda yang ada yang ingin bergabung ya. Namun Prof, saya ingin mengangkat. Ya. Jadi memang berkaitan dengan nuzul Quran ya, dengan turunnya Al-Quran menjadi rahmat bagi kita semua. Dan Masya Allah ya, Al-Quran itu memang bisa mencerahkan dan bisa membuat umat ini ada guidance ya, ada petunjuk. Bisa membedakan antara benar dan yang salah. Namun pemirsa kita ternyata sudah sampai di ujung ya.
pembicaraan kita, dan kita persilahkan mungkin Profesor Rizan untuk memberikan kesimpulan pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, untuk memberikan penekanan lebih kuatnya sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran sore hari ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ustadz. Para pemirsa di rumah dan ibu-ibu, bapak yang ada di studio, tentu kita ingat kepada ayat Al-Quran terkait dengan puasa dan nuzul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi Al-Furqan yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu yang kita pelajari, itu yang kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kita berusaha yang kita tidak kuat di sana. Ya. Maka dalam konteks ini membaca Al-Quran akan senantiasa memberi manfaat bagi kita semuanya. Terlepas kita mampu, tidak mampu memahami atau mengamalkannya. Dari sisi membaca saja sudah mendapat pahala. Tentu yang lebih baik adalah kita mampu membacanya, mampu memahaminya, dan mampu mengamalkannya. Demikian. Tapi perlu juga diingat Bapak Ibu, Al-Quran ya ini kan terambil kata qiraah, qara, dengan tambahan alif nun. Ada lagi atasan. Atasan itu haus, atis itu haus, tapi ketika tambahan alif nun itu di belakang itu atasan, itu hausnya bersangatan. Nah, Al-Quran itu bacaan, tapi bacanya apa? Betul-betul kita membacanya. Terus membaca Al-Quran, itu yang Quran. Tapi yang sekedar-sekedar saja itu bukan Al-Quran. Seperti dalam buku. Jadi pemaknaan kata Al-Quran, an, yang di belakang an itu, tambahan itu dalam Arab, itu keseriusan, kebersangatan kita dalam sesuatu. Hujan yang lebat, lain lagi artinya, istilahnya lain lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, demikian Hikmah Ramadan pada hari ini kita membicarakan tentang manfaat membaca Al-Quran bersama Profesor Rizan Rusli tadi. Begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Jadi hal-hal yang sederhana dari Al-Quran, mari kita mulai. Dengan tadi beliau menyatakan bagaimana kita membaca sesuai dengan apa yang kita bisa. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan yang kedua tadi beliau mengungkapkan rahasia an di belakang tadi ya. Benar-benar Al-Quran itu menjadi bacaan setiap hari dan sering dibaca sehingga manfaat Al-Quran itu akan meningkat pada diri kita. Baik kesehatan secara apa tadi ya, secara kejiwaan kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rahmat ya. Bahkan Allah SWT menurunkan malaikatnya kepada majelis-majelis Quran, kemuliaan di sana. Ya, dan majelis itulah yang kemudian akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah SWT. Baik pemirsa Hikmah Ramadan, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dan seluruh pemirsa Hikmah Ramadan. Selamat berbuka puasa, kami mewakili TVRI Sumatera Selatan sangat berterima kasih kepada Anda yang tetap bergabung bersama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.